Oke, Mas Feby. Halo. Thank you banget udah datang, Mas. Iya, sama-sama. Jauh-jauh dari Priok. dekat gitu. Iya. Apa kabar Bruno, Mas? Wah, nggak nonton, bahkan nggak dapat tiketnya, parah. Emang nyari? Ya nggak juga sih. Mas, hari ini sebenarnya kita tuh ngundang gara-gara sebenarnya saya itu terus terang ada semacam hal yang bikin jadi pikiran gitu loh ya, karena memang saya lihat ini kan ya kita bicara FOMO ya, tahu kan yang namanya FOMO itu kan fear of missing out gitu ya. Artinya kalau saya itu kan bukan kayak Mas Feby yang suka lari gitu ya, tapi maksudnya saya kan suka musik ya. Jadi saya ngeliatin yang kayak acara, mohon maaf ya, kayak Bruno Mars atau Coldplay kemarin, itu teman-teman saya, Mas, yang tadinya nggak suka musik, itu somehow tiba-tiba dia ada di konser Bruno Mars dan seolah adalah penggemar Bruno Mars sejati gitu kan. Boleh kayak gitu. Nah tapi ternyata saya ngeliat di runner gitu ya, running, ternyata terjadi juga yang FOMO, isu FOMO seperti ini gitu ya. Nah itu Mas Feby itu sebenarnya bisa ngebedain nggak sih? Saya sih sebenarnya kategorikan Mas Feby itu sebagai running enthusiast ya. Running enthusiast. Ya artinya saya nggak bilang Mas Feby itu adalah FOMO, nggak gitu kan. Saya nggak mungkin bicara sama orang FOMO pada saat pembicaraan FOMO. Nah, maksudnya pada saat yang lari gitu Mas Feby bisa tahu nggak sih mana yang FOMO, mana yang enggak gitu? Jadi kalau dari pelari FOMO ya, itu sudah pasti kelihatan bedanya sama yang running enthusiast. Contohnya sendiri aja kayak saya kan udah lama lari ya, dari tahun 2006 itu dari zaman SMA udah emang lari gitu. Karena kan memang hobinya juga kan kita menemukan jati diri tuh yang mana nih yang bagus buat kita, terus aku ke dunia olahraga lah gitu kan. Dan memilihnya di lari, emang udah sejak SMA. Terus kalau misalnya kita lihat perbedaannya ya, orang-orang FOMO tuh kan dia tuh mau mengikuti tren ya, ngikutin tren. Kalau sekarang tuh emang lagi hitsnya ya di lari, mereka ikutan teman-temannya, terus malah bahkan temannya itu yang mendaftarkan dia untuk masuk ke event-event lari. Nah dari mereka kan mau rame-ramean aja gitu, kayak misalkan dia seru-seruan sama teman-temannya, sama lah kayak di konser kan. Merekanya juga nggak mau ketinggalan nih trennya lari itu seperti apa, terus mereka merasakan, oh ternyata lari itu begini ya, dan mereka taunya ya lari menggunakan kaki, terus atur napas aja. Mereka taunya seperti itu. Ternyata setelah mereka jalanin nggak cuman hanya dari kaki dan napas saja kan, banyak yang lain-lainnya yang harus mereka pikirkan. Karena kalau misalkan kita cuman lari FOMO aja kan banyak yang cedera, terus banyak yang trauma juga sih, kayaknya capek ya lari itu. Kita yang diutarakan teman-teman tuh yang senang-senangnya aja, yang kayak ketemu teman-teman, terus juga ya hura-hura lah ya sama teman-teman gitu. Ternyata banyak sakitnya gitu. Ya dari segi latihannya harus memang benar, terus dari outfitnya juga harus banyak lah yang harus dibeli gitu kan. Nggak cuman sepatu, terus jersey, terus celana ya bisa langsung lari gitu kan. Nah makanya pelari-pelari FOMO sama running enthusiast tuh kelihatan perbedaannya gitu. Kalau misalkan di suatu event dia mungkin banyak foto, terus dia narsis sendiri, terus dia nggak serius sama larinya gitu. Yang penting dia ada pengakuan kalau dia tuh, ini loh gue sekarang lari gitu. Kalau misalkan running enthusiast kan kayak memikirkan dia tuh personal base-nya, timingnya, terus dia juga mikirkan target lah, dia tuh ada targetnya, timingnya tuh kalau misalnya dari event A ke event B ada perubahan nggak, ada signifikan yang berubah nggak dari timing finishnya dia. Ya kan kalau yang pelari FOMO itu kan nggak mikirkan itu, yang penting dia hadir di satu event, terus dia update sosialita, foto terus posting, terus ya mereka merasa diakui, oh aku ngikutin tren lari kok gitu.
dan teman-temannya, wah kamu ini ya hebat ya, bisa dapat medali, terus dapat foto-foto banyak. Ya di situ kelihatan memang benar kalau Taunya medali cuma medali partisipasi ya. ya, karena kan orang-orang taunya kalau medali itu kan kalau di atlet kan dia menang kan, kayak juara 1 atau juara 2. Tapi kalau kita di satu event, kalau kita bisa finish ke garis finish itu pasti semuanya dapat partisipan medali finisher kan. Nah itu suatu kebanggaan sih bagi dia. Ini loh aku finish 10 kilo atau 5 kilo gitu kan, menunjukkan ini medali finishernya gitu. Secara insting sebenarnya Mas Feby mungkin terlatih ya. Maksudnya kita secara insting bisa ngelihat pada saat kita ngeliatin ada klaster, oh ini klaster pelari FOMO itu kelihatan ya. Kelihatan. Jadi per kelompok kan, biasa kan mereka komunitas-komunitas atau memang teman-teman kan. Terus dilihatlah lebih banyak gayanya yang FOMO-FOMO ini biasanya gitu. Tapi kalau yang memang yang running enthusiast yang memang udah serius, itu mungkin dia udah sekali foto udah cukup gitu. Kalau mereka kan dari sepanjang jalan pun mungkin juga banyak dokumentasi segala macam seperti itu sih. Tapi mungkin banyak juga ya yang sebenarnya tadinya maunya FOMO, terus tiba-tiba mereka akhirnya menemukan ketertarikan. Iya, banyak juga yang ya? Dia menemukan jati diri mungkin ya, kayak aku gitu. Asik banget ya ternyata lari gitu kan. Dan pada akhirnya mereka seriusin di bidang itu. Banyak juga yang seperti itu. Sebenarnya sih FOMO itu positifnya itu kalau misalkan dia di bidang itu meneruskan atau menseriusan itu sebenarnya positif sih kalau FOMO. Mungkin tadinya FOMO-nya dia memang mau ikutan aja. Terus tiba-tiba mereka merasa bahwa oh ternyata asik, oh ternyata sehat, oh ternyata bisa nurunin berat badan. Betul. Nah itu kan di situ positifnya ada juga gitu kan. Tapi kalau yang FOMO-nya cuman musiman, itu kan nggak baik juga ya, kayak cuman sementara aja tahu-tahu hilang gitu kan. Terus yang penting trennya apa pada saat itu dia lakukan gitu kan. Tapi kalau yang dia ternyata konsisten nih, ternyata dia berlari terus sampai di postingannya dia, oh ya berarti dia bagus FOMO-nya gitu kan. Itu makanya teman-teman saya nggak bilang semua teman saya, tapi memang ada beberapa teman saya itu ngikut lari itu ya saya kategorikan sebagai FOMO. Bahkan saya lihat postingannya dia lari, saya lihat postingannya memang ada pace-nya, berapa kilometer yang udah dia tempuh segala macam. Cuma akhirnya di situ yang kayak apa namanya di titik kayak ini orang medali finishernya nggak ada gitu. Berarti ini orang nggak pernah sampai gitu kan. Gitu kan. Bisa jadi seperti itu sih, kayak misalkan di postingannya dia mungkin dia nggak sanggup ya di kilometer, ternyata kita ambil contoh 10 kilo jauh banget ya, dia sebenarnya cuma mampu 5 kilo gitu, tapi dia memberanikan diri dan nekat sih sebenarnya. Dan dia mungkin nggak tahu kalau misalnya belum sampai ke garis finish sejauh 10 kilo itu nggak dapat medali. Nah dari postingan itu juga tergambarkan kan kalau sebenarnya dia star, tapi finishnya nggak sampai mungkin, atau over cut off time kan ada timingnya ditentukan kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Ya pengakuan sosialita mereka sih, kayak yang ini loh aku ngikutin tren gitu, trennya di lari, karena memang sekarang banyak pelari-pelari bermunculannya yang baru-baru gitu, yang kita tiba-tiba nggak tahu dia lari loh kayak gitu. Kita lihat dari postingannya dia, oh iya pengakuan sosial sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, mungkin Mas Feby pernah dengar soal isu joki. Oke. Ya. Benar. Jadi si FOMO ini dia memang meng-hire si joki untuk pakai akunnya dia. Dia lari mungkin untuk mencapai pace tertentu. Artinya yang nanti resultnya ini bisa dia posting di sosial media untuk mendapatkan ya tadi pengakuan sosial, pujian, apa segala macam kan. Itu saya baca ya kok sampai segitunya gitu. Nah menurut Mas Feby artinya gini loh. Kalau misalkan seandainya dia harus mempertanggungjawabkan dia punya postingan ya, contohnya misalkan kalau nggak salah makin kecil itu pace-nya makin kencang kan ya, semakin kencang. Taruhlah misalkan saya ada di pace 4 gitu, artinya kan saya harus mempertanggungjawabkan pace 4 itu kan. Nah, menurut Mas Feby dalam keadaan kayak begitu, itu sebenarnya bahaya nggak sih buat si FOMOis ini? FOMOis. Jadi ada komunitas ya, jadi di running community itu sangat heboh waktu itu beritanya bahwa ada joki Strava
ternyata ada yang joki Strava loh. Kita tuh juga kaget, kok ada ya yang joki-joki buat apa sih ini sebenarnya joki Strava? Ternyata buat pengakuan itulah tadi memang benar. Nah, mereka melakukan itu biasanya ada satu event, tapi eventnya virtual. Jadi di dalam suatu virtual itu kan dia harus berlari dengan submit datanya. Nah, mungkin dia pada saat itu nggak sempat atau dia tuh nggak ada waktu untuk berlari kan. Kadang kayak kesibukan kantor atau apa, tiba-tiba adalah muncul joki Strava. Yus ini aku lariin untuk lari sejauh misalkan dia setorannya 10 kilo, ya udah orang lain yang melarikan dengan login di akun Strava-nya tersebut. Nah, pada saat di situ kan ketahuan kan, yang lari kan bukan dia. Ketahuannya pada saat datanya yang dia submit, tiba-tiba di Strava akunnya dia, loh biasanya dia kan face-nya nggak segini gitu. Biasanya face-nya 8. Maksudnya ngeliatin historinya? Iya, di akun Strava itu kan terlihat kalau dia pada saat berlari dia langsung terupload otomatis. Ya, di akun itu udah terlihat lah. Yang kita biasa ngecek atau kita memang udah berteman, mutual friend kayak gitu, kita udah ngecek nih. Biasanya perasaan dia setiap lari pace-nya 7, 6, tapi kok tiba-tiba suatu ketika ada pace 4 gitu. Kita jadi bingung dong, ini benar nggak nih datanya dia? Pada saat dia event pun, pada saat offline langsung di suatu event, dia nggak segini nih. Nah, dari situ tuh kayak menimbulkan satu kecurigaan atau keraguan-raguan ya sesama runners. Nah, para pelari itu sampai sedetail itu loh ngecek bahwa satu akun misalkan dia ada yang aneh atau nggak sesuai itu mereka pasti langsung kayak heboh gitu. Malah justru mereka membuat itu satu berita yang baru di komunitasnya dia. Nah, disitulah terlihat, oh ternyata ada joki Strava nih gitu kan. Padahal kan buat apa ya joki Strava? Kenapa nggak kita aja lari sendiri? Ya itu tadi dia nggak sempat untuk ngelariin. Makanya terjadilah sebuah fenomena baru nih joki Strava. Tapi kan nggak semuanya, maksud saya gini loh. Artinya kenapa nggak kita coba aja lari sendiri? Tapi kan nggak semuanya punya tekad seperti itu ya. Artinya memang ada angka yang mesti dikejar supaya ada pengakuan sosial tadi kan. Yang akhirnya saya sangkut pautkan dengan kayak orang kalau mengakui ya oke lah kalau dia mengakui, tapi kalau dia gengsi, betul. Akhirnya kan dia mesti ya somehow gue mesti kejar nih pace-nya apa segala macam yang akibatnya serangan jantung. Nah itu sih ngeri ya kalau sampai segitunya. Misalkan pace-nya yang dia jokikan tuh pace 4 dia baru posting. Kadang tuh kalau dia lari sendiri dia nggak posting. Karena inilah pace saya yang sebenarnya gitu kan. Tapi pada saat di offline terus ketemulah teman yang mau ngetes dia. Itu kan kayak lu kan satu pace sama gue, misalkan pace 4 kan. Ya biasanya kan ada pengelompokan. Iya, gitu, pengelompokan kan, gitu kayak barisan depan lah ya, kayak mau start. Nah, pasti dia akan gengsi juga kan. Wah, aku kan posting pace 4 terus, masa aku nggak pace 4? Terpaksa dia memacu itu kan. Itu maksud saya Mas. Dia tuh ada di kelompok yang salah. Iya, betul. Maksud saya kan artinya kalau dia berarti lu di pace 4. Lu berarti di pengelompokannya di sini gitu. Betul. Kan. Itu udah salah kelompok. Nah, itu yang salah. Jadi dia kan saking gengsinya nggak mungkin dia membuat pace yang dia sebenarnya pace 78 karena dia taunya orang-orang taunya dia pace 4 ya udah dia langsung maju terus, ternyata jantungnya nggak kuat. Nah, itu kan yang menimbulkan bisa lewat kan. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Joki-joki Strava sebenarnya tidak diperkenankan sih buat kita, buat apa juga ya mau segitunya banget gitu, bukan pace nyaman, zona nyaman kita gitu ya. Tapi still eksis nggak sih? Maksudnya masih eksis nggak sih? Atau memang gara-gara ketahuan itu aja udah nggak lagi? Kayaknya kalau sekarang ya udah tahu fenomena itu jadi malu sendiri sih, kayak udah nggak pakai lagi ya, kayaknya udah menghilang lah. Semoga ya, kalaupun nanti akan ada lagi seperti itu ya akan ketahuan juga nantinya. Karena sosial life-nya running itu sedikit aja omongan itu pasti semua tersebar sih. Cepet banget itu lingkupnya. Kayak gosip ibu-ibu komplek. Mas diminum dulu Mas. Iya, santai-santai. Sorry cuma ada air putih. Aman tadi lah. Tadi mau ada orange juice. Cuma kantin lagi tutup. Oke, santai. Makanya artinya saya ngeliatin Mas Baby itu kan apa ya, orangnya konsisten. Terus benar-benar sangat antusias. Saya juga ngeliatin postingan itu tuh benar-benar saya ngeliatin bahwa running itu adalah
apa ya, bahasa Bon Jovi is my life gitu ya. Iya betul. Menurut Running is my life. ya, tapi definisi menurut Mas Feby itu running enthusiast itu seperti apa sih Mas? Jadi kalau menurut aku ya running enthusiast itu memang itu hobinya dia dan itulah aktivitasnya dia, daily activity-nya dia. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, dia pasti ngelakuin gitu. Kayak misalkan satu saat dia dari hari Senin sampai Minggu gitu kan. Ada kan kayak orang tuh Senin sampai Minggu ya ogah-ogahan lah larinya paling sekali atau 2 kali. Kalau sudah namanya running enthusiast nggak perlu disuruh, pasti dalam 1 minggu itu kadang tuh 3 sampai 4 kali dia bakalan lari gitu. Karena menurut dia itulah aktivitasnya dia yang memang menunjang buat performance-nya dia. Terus dia juga mendapat banyak manfaat dari lari itu karena kesehatan juga kan. Asetnya buat kedepannya seperti apa dan untuk menunjang performance sih. Misalkan dia ikut suatu event, kalau dia nggak latihan kan pasti nanti nggak bakalan bisa finish strong gitu kan. Makanya kalau dibilang dia lari banget tuh udah kelihatan gitu. Karena kalau dari dia otomatis dia lari dengan sendirinya. Terus malah kalau nggak lari malah sakit kayak gitu. Kayak kerasa aduh kayaknya badan nggak enak deh. Kayak pegal-pegal. Ya udah lari deh malah sembuh gitu kan. Karena kalau perlu dikit aja karena udah lihat oh kayaknya nih perlu lari deh sedikit, lari 5 kilo 10 kilo tahu sudah hilang pelunya, nggak sakit lagi. Justru malah sekarang kebalik gitu. Justru orang kayak dulu kalau lari sakit kakinya atau sakit badan semua itu karena belum biasa sebenarnya. Kalau dia udah terbiasa dengan aktivitas lari itu dia nggak bakalan ada merasakan sakit lagi gitu ya. Ya sama kayak saya, lari sakit nggak lari sakit. Justru ya kalau udah biasa itu endorfinnya dia gitu. Kalau nggak lari pas misalnya sebelum bekerja dianya nggak semangat, malah aduh malas-malasan di kantor, terus malah ngantuk, nguap-nguap, kebalik. Jadi aneh juga kita merasakan, oh iya kalau ingat flashback yang dulu kalau sebelum lari rasanya aku sakit semua deh badan gitu kan. Malah kesininya kalau kita udah seneng, menyukai, mencintai dunia lari itu tuh justru kita malah enjoy gitu ya menghadapin semuanya. Ya udah kita tanpa disuruh, tanpa ada PR dari coach kita pasti lari sih gitu. Terus kita kalau kita sebut pelari profesi ya, artinya pelari profesi itu maksud saya gini ya, ada pelari itu atlet ya, tapi ada pelari yang tiba-tiba menjadikan ini sebuah profesi. Artinya profesi untuk mencari nafkah lah, artikan. Oke lah, kalau misalkan kita mencari podium, terus mendapatkan duit, ada yang seperti itu kan? Ada, ya, pasti. Tapi memang mereka tembus targetnya mereka. Jadi bonus dari tembus target mereka itu adalah mendapatkan uang. Betul. Tapi ada juga yang mungkin bukan targetnya, uang yang mereka cari. Ada juga yang seperti itu gitu loh. Nah ini yang saya bicarakan adalah kalau pada saat pelari profesi itu dia dalam tanda kutip misalnya menjadi influencer. Ya ada juga kan seperti itu kan. Oke lah, gue nggak sampai gue nggak sampai podium. Oke lah, gue nggak dapat uang dari podium. Tapi juga nggak ada target yang gue incar. Tapi karena memang orang-orang suka ngeliatin gue lari, gue dapetin dari endorsan. Betul. Nah, menurut Mas Feby sebenarnya itu good money nggak sih? Jadi sebenarnya ada 2 kategori ya. Jadi ada pelari memang prestasi, terus pelari memang ya sebutkan aja pelari rekreasional ya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan pelari rekreasi ya atlet-atlet itulah ya yang memang performance-nya memang udah pro gitu, profesional dia. Jadi kalau misalkan dia sudah terjun satu event, dia udah mendaftar satu event, dia itu harus menang, targetnya harus menang. Kalau dia nggak menang ya nggak dapat duit dong, nggak dapat money, nggak dapat tambahan. Walaupun memang dia udah dari pelatihan itu udah dapat, tetapi kan ya untuk tambahannya dia lah ya gitu kan. Jadi ada beberapa atlet yang saya kenal memang dia tuh target gitu. Kalau dia nggak menang ya dia nggak dapat tambahan itu. Nah kalau misalkan dari segi pelari rekreasional itu kan beda lagi. Apakah dia ini pelari konten atau dia memang pelari yang memang enjoy aja larinya gitu. Nah dia itu yang saya bilang pelari konten itu. Iya dia nggak mikir apa-apa gitu, nggak mikir mau podium, nggak mau mikir pace, mau mikir cepat, tetapi
dia ya mendokumentasikan dalam satu kontennya dia kalau dia itu lari gitu. Sorry, Dalam ini satu rekreasional konten, tapi pelari yang satu lagi itu juga konten. Jadi rekreasional itu dia nggak mikirin konten, dia cuma lari aja. Ya. Jadi dia cuma menikmati lari menikmati lah. Aja. Yang satunya kan pelari konten. Oh, gitu. iya. Nah kalau rekreasional kan ibaratnya dia mau bayar ya, mau bayar satu registrasi untuk mendaftar suatu event. Yeah. Memang dia punya modal, terus dia juga nggak mementingkan konten itu. Tetapi kalau yang satu pelari konten, walaupun awalnya dia juga daftar dengan biaya pribadi, tetapi dari hasil kontennya itu ternyata banyak yang suka. Dari dia viewersnya, dari misalkan awal-awal kan dia nge-tag brand, terus brand kan langsung perhatiin, notice kan kalau ini ada pelari nih yang memang dia sebenarnya belum di endorse nih awalnya, tetapi dia rajin ya, dia konsisten ya, akhirnya brand akan ngubungin dia secara otomatis sih biasanya kayak gitu, nggak harus kita ngontek-ngontek juga, ya kita rajin aja kayak setiap minggu ikut event tanpa disuruh pun kita akan ngonten, terus event organizer pun akan lihat gitu kan kita otomatis nge-tag dia kan, kayak ini secara tidak langsung dia mempublikasikan eventnya kita, ya kita kan pasti yang baik-baiknya kan, kayak kritiknya pun positif atau gimana, dia pasti nextnya pada saat dia akan mengadakan event lagi kan nggak cuma satu event dalam 1 tahun misalkan gitu atau 1 bulan dia ada beberapa event lain, dia akan dikontak kayak misalkan mau kerjasamanya biasanya slotnya free, terus tuh ada benefit lainnya lah itu kan. Nah disitulah berarti ternyata dilirik nih sama brand, atau ternyata ini membuat satu keuntungan juga kan, berarti kan budget kita juga save kan untuk membeli event satu event itu. Nah dari situlah makanya banyak perbedaan antara pelari rekreasional, pelari konten sama pelari prestasi tadi itu. Nah, kalau Mas Feby kategorikan diri Mas Feby apa? jadi kalau mau dicerita pas ngetek konten, siapa nih si Feby, ini blok aja. jadi awalnya tuh emang pelari rekreasional ya. Awalnya kalau misalkan saya mau lari tuh ya nikmatin aja, enjoy lari, terus buat dokumentasi pribadi awalnya. Tapi kesininya karena udah biasa mendokumentasikan, kenapa nggak dijadikan langsung satu dokumentasi nih, akhirnya dijahit-jahit lah kan, jadilah satu reels misalnya gitu. Nah ternyata karena dihargain sama brand atau sama event organizer, ya kenapa nggak diterusin kayak gitu. Awalnya akhirnya jadilah pelari konten gitu. Jadi pelari konten akhirnya sampai sekarang gitu. Dan itu memang nggak ada yang suruh sih sebenarnya, ya berjalan aja. Memang hobi ya, hobinya memang konten gitu, konten kreator, akhirnya jadilah konten kreator gitu kan. Bahkan kalau bisa dibilang running enthusiast atau runfluencer kan, kalau di yang sebelah kan influencer banget kan, tapi kalau kita kan di spesifik lagi, berarti kan di runningnya atau di larinya kayak gitu. Saya lihat juga udah banyak ya Mas Feby dapat misalnya follower berapa? Follower? Kalau sekarang sih 13.000. 13K. Jadi guys 13K. Subscribe apa Instagramnya? Instagramnya @feby_senopati_silam. Nama sendiri, nggak usah nama yang lain, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Iya. Apa namanya? Pejuang runner enggak. Pejuang konten. Tapi sorry kalau misalnya memang ada yang punya akun pejuang runner, bukan nyium, enggak. Iya Feby Seno. Makanya saya bilang, followernya banyak banget, udah saya lihat brandnya gila, banyak juga ya. Berarti kan artinya aktivitas yang Mas Feby bilang tadi memang Mas Feby lakukan semua ya. Artinya memang pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Jadi memang ya mengalir aja sih. Kita bicara masalah yang orang itu untuk registrasi ya, registrasi untuk lari apa segala macam. Kadang yang saya nggak habis pikir ya Mas ya. Kalau misalkan eventnya lokal oke lah, gitu lah. Ada beberapa memang orang lokal itu bahkan sampai ke Boston Marathon atau yang luar negeri, biasanya apa aja sih? Ya, jadi kalau kan kita kan ada kalau di lari itu ada road runners,
ada trail runners ya. Jadi kalau road itu kan di jalan, kalau trail itu kan di gunung. Nah, kalau di road runners itu istilahnya kiblatnya atau mau naik hajinya itu tuh ada berpatokan karena dia dunia ya, lari dunia. Itu ada istilahnya WMM. Jadi World Marathon Major. Okay. Nah, majornya itu karena seluruh dunia itu tuh ada 6 negara. Jadi ada Six Star namanya. Nah, Six Star itu ada negara misalnya Boston, terus Berlin, London, Tokyo, terus ada New York, ya kan? Terus kemarin ada Sydney. Nah, itu yang mau terbaru nih. Yang Mas Feby pergi. Iya, yang aku pergi terakhir. Nah, jadi orang-orang semuanya itu ya kepengen. Siapa sih yang nggak kepengen ya lari keluar gitu? Iya. Udah adem, terus enak lah, nyaman. HR atau heart rate-nya bisa rendah, terus bisa sekalian jalan-jalan, rekreasi gitu kan. Nah, patokannya pelari road itu kepengen finish untuk Six Star World Marathon Major itu. Okay. Nah, tapi kan tidak mudah gitu, karena kan selain membutuhkan dana yang tidak sedikit sih, lumayan gitu kan. Terus latihannya, terus semuanya dipertaruhkan di situ kan, segala macam gelnya ataupun ya akomodasinya, pokoknya semua disiapkan dari baik dia ikut travel ataupun dia ya mungkin juga dia ada sponsor gitu kan. Oke. Ya artinya ya berarti itu kan memungkinkan keadaan ada dari brand, ada dari sponsor atau mungkin bahkan dari duit sendiri pun juga ada ya. Pasti, tapi ya artinya segala cara itu mungkin ya bisa ya gitu loh. Karena saya sendiri mikir gila kalau gua ke Boston taruh lah memang pengen nyari vibes-nya, pengen nyari postingan sosialnya, tapi Boston coy ini bukan harga bukan harga murah punya kan gitu modelnya. Nah makanya ya itu yang kadang-kadang bikin saya mikir kayak how gitu loh. Ternyata memang ininya banyak ya. Banyak yang harus kita persiapkan kan, dari segi visanya juga kan belum tentu approve ya. Misalkan dia punya dana, dia punya pribadi, dia juga bisa berangkat, tapi pada saat dia mempersiapkan semuanya itu tiba-tiba visanya nggak di-accept. Kadang ada juga yang seperti itu. Dia udah siap, tahu-tahu di-reject visanya. Wah, itu sedih banget sih ya. Kayak ternyata dengan dana pribadi pun nggak cukup. Jadi hoki pun juga harus kita lihat juga. Kayak misalkan mau daftar Tokyo Marathon, itu tuh nggak semata-mata aku punya dana nih, aku mau daftar ikut travel. Ternyata untuk melalui itu ada ballotnya. Oh gitu? Ya, ballot itu kan diundi. Iya. Kayak aku kan bulan Maret kemarin kebetulan ikut Tokyo. Nah, Tokyo itu aku ya sebenarnya nggak sengaja mendaftar sih, dari grup itu ada forward itu ya link, aku daftar. Tiba-tiba aku terpilih, selected, tulisan di situ. Mau nggak mau kan, ya udah aku pergilah karena ini sesuatu yang jarang. Bahkan ada teman yang sampai kayaknya 5-6 kali percobaan dia belum dapat sampai sekarang. Aku baru perdana masukin nama, ballot, namaku keluar. Itu hoki banget. Makanya suatu keberuntungan itu juga diperlukan di sini. Bukan hanya kita memiliki money tadi ya. Jadi itu semuanya akan berpengaruh sih. Dari segi itu semua. Terus gedein hoki. Ya. Jadi bisa juga sih pelari hoki ya. Tapi pelari hoki. Tapi sebenarnya saya kagum sih sama kekonsistenan Mas Feby, apalagi dari 2006. 2006 itu kesini gila loh. Ada yang baru mulai banget gitu kan, itu kalau 2006 itu tuh jauh banget. Jauh. Nah, apa yang membuat Mas Feby itu konsisten? Yang membuat konsisten tuh aku masih melihat ya, kalau lari itu memang sesuatu yang menyenangkan dan itu memang buat kesehatan ya. Terlihat sih kalau misalkan perbedaannya, kayak teman sejawat aku, kayak ini teman seangkatan aku nih SMA, pas ketemu lagi, kumpul lagi, kayaknya lebih fresh ya, kayak badan juga masih steady gitu. Kayak misalkan teman aku udah yang ya udah lebar ya kan, ya kita juga nggak bisa menjudge dia gimana karena kan fisik kan, mencakup fisik. Jadi karena kalau kita datang reunian segala bentuk itu udah ada ya. Bener banget. Jadi aku kayak yang
diiniin banget sama dia. Wah ini buset nih sama aja kayak kemarin waktu kuliah kok nggak ada perubahan, masih sama kayak Taruna misalnya kayak gitu kan. Ya kita juga ketawa-ketawa aja. Oh iyalah justru dia karena lari kayak gitu kan. Justru bukan kita yang menjawab, orang lain yang menjawab gitu. Mereka karena tahu, karena juga di sosial media juga mereka bisa lihat kan. Oh iya wajar dia lari kok kayak gitu. Makanya ada yang ini ya istilah apa body age itu sama physical age gitu ya. Body age kita mungkin bisa 40 50 tapi kadang-kadang apa sih bahasanya physical age ya? Physical karena age, itu bisa di bawah itu. Bisa kan? di bawah itu. Jadi kayak umurnya ternyata masih 17 tahun gitu kan. Seneng kan kita kayak oh inilah hasilnya gitu. Ternyata rewards-nya di situ sampai se-efek gitu kan. Berdampaknya luas sih. Mengatasi rasa malasnya gimana? Mengatasi rasa malasnya itu sebenarnya ya saya berpikir ya kalau misalkan saya nggak lari badanku kayak gimana. Justru aku lari itu dari berawal badan agak nggak proporsional sih. Oke. Jadi itu dulu tuh jadi bahan bulian aslinya. Berat berapa? 85 hampir 90. Hampir 90 kalau saya ingat aku itu zaman SMP. Zaman SMP, terus SMA masih besar, terus pas pada saat masuk ke SMA kelas 2 pokoknya kepengen mendaftar ke kuliah gitu ya. Itu aku baru rajin. Dan itu tuh kayak kalau aku ingat ya lari itu pakaiannya yang kayak tertutup gitu supaya bisa keringat keluar. Supaya bisa cepat kurus. Ternyata pada saat kesininya untuk yang lari seperti itu tidak nyaman karena kan tertutup semua dan bahkan katanya salah karena kan pori-pori apa segala pori-porinya tertutup kan jadi kayak nggak luas gitu nggak terbuka kan jadi itu kayak kalau aku ingat-ingat pakai celana training celana panjang gitu terus pakai yang parasut gitu nah itu ternyata kurang bagus katanya pada saat sudah mengetahui itu ternyata dengan seminimalis mungkin pakaian malah justru bagus gitu. Biar dia keringatnya terbuka gitu kan. Terus pori-porinya juga memang nggak tertutup. Berarti kesadaran mau turun berat badan, meningkatkan kesehatan, sama menghindari bulian. Benar. Jadi aku kalau misalkan ingat yang tahun lalu, jangan malas, harus latihan nih, harus lari nih. Kalau udah lama, misalkan nih aku habis lagi event, habis full maraton contohnya. Otomatis kita kan rest dulu ya. Nah, kita juga untuk memulainya pasti malas. Kayak gini nih, seminggu, 2 minggu habis event kemarin Sydney, pasti aduh kapan lagi nih mulai program lagi. Dan apa triknya? Saya pasti daftar event. Oh, mau nggak mau? Nggak mau. Kejar. Harus latihan kan. Aku daftar event lagi. Kalau misalkan nggak ada event yang aku daftar, udah pasti berlarut-larut. Aku nggak mau mulai lari lagi. Kayak gitu sih. Paham. Karena kalau benar-benar kalau misalkan udah daftar event, oh ya aku kan bulan depan ada event ini nih, aku harus latihan gitu kan. Kalau enggak kan, emang sih kalau kita nggak latihan itu beda banget. Pasti kita kayak penyok banget, terus capek banget, karena kita nggak terbiasa untuk lari jarak jauh itu kan. Kalau misalkan kita taruhlah kita target di lari full maraton 42 kilo. Kalau kita cuma lari 5 kilo, masa kita bisa finish strong nantinya gitu kan? Nggak bakal bisa. Kita karena badan kita juga akan membacanya maksa gitu kan kayak kalau dia bisa ngomong nih, dia bilang, wah ini ngapain aku lari jauh-jauh? Aku kan kemarin nggak lari segini gitu kan? Pasti dia udah mengeluh-ngeluh. Dan pada saat kita sampai pun bisa finish tapi ya gitu. Tapi saya rasa itu juga bisa dipraktikkan kehidupan ya. Artinya kita harus set target atau bahkan harus menceburkan diri terhadap sesuatu. Kita kan Mas Febi dengan daftar itu kan berarti Mas Febi mau nggak mau kecebur kan. Betul. Artinya gimana cara supaya nggak tenggelam kan? Bener banget ya. Iya kan? Betul. Nah terus bicara masalah event apa lagi yang dekat? Kalau yang terdekat aku ada Jakarta Running Festival. Ini di Jakarta sih. Di Jakarta nanti aku larinya FM lagi. FM lagi? Iya. Jadi memang event itu udah lama daftar. Sebenarnya yang dadakan tuh Sydney kemarin sih sebenarnya. Ternyata dapat slot atau pergi. Oh, jadi di tengah-tengah Jakarta Marathon itu ada yang Sydney ya? Ada yang Sydney. Tapi saya lihat juga ini ya, aktif yang charity run juga ya? Iya, benar. Aku juga sebenarnya charity juga sih. Jadi terakhir kemarin ada 2 event yang charity, yang satu itu
di Run to Care namanya. Jadi itu kalau charity runners itu dia menggalang dana, donasi. Jadi karena kan aku mikir ya, aku tuh lari-lari itu buat apa? Terus tuh mikir juga ternyata selain kita bisa mengandalkan kaki, kekuatan, kita bisa bermanfaat buat orang lain, kemanusiaan itulah. Jadi charity namanya. Nah, pada saat itu aku ikut di full course-nya itu 150 kilo. Jadi itu masuk lagi kategori namanya ultra runners. Jadi kalau misalkan 3 digit, ya di atas 42 kilo sih sebenarnya. Di atas 42 kilo itu dinamakan ultra. Misalkan 50 kilo atau 60 kilo itu udah ultra kategorinya. Nah, di charity ini memang pada setiap tahunnya Run to Care itu pasti ngadain. Dan dia setiap tahun juga berbeda-beda jalurnya. Kalau tahun lalu aku ikut di Jogja Semarang, yang tahun ini Bandung Lembang. Kalau dipikir Bandung Lembang itu kan dekat ya. Kok bisa ya 150? Dan tidak segampang itu ternyata. Ya panitia pasti membuat rutenya yang tidak masuk akal sebenarnya. Bahkan elevasinya sampai 3000 elevasi gain. Nah, itu tanjakan kan pastinya. Dan itulah memang perjuangannya kita. Kenapa aku ngelakuin itu? Ya karena ternyata banyak orang yang tidak beruntung ya. Biar kita mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, walaupun kita juga pasti banyak ngeluhnya juga ya. Ternyata banyak anak-anak yang tidak beruntung seperti kita. Dan itulah yang aku dedikasikan lariku buat mereka. Sebenarnya ya, buat apa sih, Feb? Capek-capek daftar event charity, itu kan dananya dana pribadi ya. Daftar sekian berapa juta gitu kan. Terus kita juga yang terkumpul itu juga buat mereka. Nah, yang sebenarnya ada beberapa persepsi dikira mereka aku menggalang dana itu buat aku pribadi. Padahal aku udah jelaskan di sosmed ataupun di grup pribadi atau grup keluarga, grup komunitas. Ini tuh bukan buatku gitu, ini tuh buat anak-anak yang kurang beruntung gitu kan, untuk yatim piatu, karena judulnya kan untuk desa SOS, children. Jadi memang pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan atau yatim piatu gitu kan. Nah, mereka pikir ya dananya ini buat apa? Untuk eventnya gitu. Bukan, gue bilang kan. Jadi harus ya jelaskan satu persatu gitu kan. Nah, yang paling tantangannya juga ada sih dari charity runners ini. Kita kan mikirnya berarti kita harus kayak minta ke beberapa komunitas. Dana sponsorship. Kayak misalkan, ayo dong donasi, ayo dong gitu. Nah, itu tuh kayak gimana ya? Merasa karena kesadaran tiap orang tuh beda-beda. Betul. Jadi kesadaran yang tidak sama, udah gitu dengan suzon tingkat tinggi. Kadang-kadang kita udah punya niat bagus, kadang-kadang diterjemahinnya beda. Ya, itu dia. Karena kan dia pikir, wah ngapain lagi Feby minta-minta? Dia kan udah berkecukupan kelihatannya gitu kan. Tapi kan memang ini kita lakukan buat ini kemanusiaan itulah tadi. Makanya aku di sosmed itu strategiku kemarin bahkan justru pada saat hari H aku naikin ini konten-kontennya yang memang pada saat aku perjuangan banget di rute itu aku langsung upload di sosmed dan bersyukurnya itu banyak yang lihat. Dan penambahan donasi pada saat hari H. Makanya aku luar biasa. Makanya aku pikir ternyata ya mereka ngelihat banget di situ. Sebelumnya sebenarnya aku kayak merasa kok nggak naik-naik ya donasinya, apa mungkin mereka ya memang sih banyak teman-teman yang satu kenal ya mungkin dia udah donasi di yang satu. Yang di akunnya soalnya kan aku udah donasi mungkin ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang belum tahu atau apa maksudnya aku ikut lari ini sejauh ini ngapain gitu kan. Dan pada hari H itu aku sambil jalan tuh, sambil lari kan nggak selamanya lari terus kan, pasti ada lelah juga jalan sambil ngecek link ini naik. Wah itu thanks God, ternyata memang benar-benar ada aja jalan. Jadi makin nambah semangat ya. Makin tambah semangat dan itu yang membuat aku bisa finish sih.
Oh, Iya, dan aku mikirnya kalau aku nggak finish nih, dana yang udah dititipkan ini, aku harus pertanggungjawabkan seperti apa, Betul. gitu kan? Dan sorry, justru charity run ini digagas Mas Feby sendiri? Atau enggak, jadi memang ada memang ikut event aja, ya. Iya, event. Artinya dana ini memang registrasi apa segala macam digunakan untuk disumbangkan lagi ya? Disumbangkan lagi. Jadi nanti pada saat udah terkumpulkan, kan beberapa runners nih, ratusan runners dikumpulkan jadi di satu bank, maksudnya di satu link, itu nanti akan diserahkan gitu ke desa SOS itu. Nice, very nice. Oke, kita rasa sudah cukup jelas ya. Thank you banget bro. Thank you banget nih bisa diundang di sini. Keren. Mantap lah. Ya wes, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. See you. See you, bye. Thank you.